Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat ilahi Robbi yang telah berikan kita kekuatan iman, Islam, sehat, selamat sehingga kita masih bersama dalam acara Risalah Iman. Apa kabar pemirsa? Kami berharap Anda tetap baik-baik saja dan selalu sehat. Hari ini kita akan berbincang dengan seorang narasumber dengan tema Islam dan hubungan sosial, ya, bersama narasumber kita hari ini, yakni Al-Ustadz Muhammad Zainal Mutakin. Beliau adalah Ketua Dewan Dakwah DKI Jakarta, sekaligus juga pimpinan di Pondok Pesantren Bina Insan Kamil. Kita sapa saja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat selalu. Baik Ustadz, silakan Ustadz tentang Islam dan hubungan sosial Ustadz. Terima kasih Pak Komar. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita masih diberikan kesehatan pada hari ini ya. Kita akan bicara tentang Islam dan hubungan sosial. Mengapa ini penting buat kita bahas? Karena sekarang ini banyak orang yang salah paham tentang Islam. Sehingga Islam selalu ditempatkan semata-mata sebagai sebuah ritual atau seremonial. Seolah-olah urusan dunia ini, kita kerja, kita makan, kita berdagang, kita berpolitik, kita bersekolah, nggak ada kaitan dengan Islam. Padahal justru itulah sebenarnya esensi dari Islam itu sendiri. Nah jadi ada sebuah ayat yang sangat pendek sebenarnya, dan kita hafal semua tuh. Ayat itu berbunyi begini, dalam surah Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Allah bertanya. Kalimat ara'aita adalah sebuah kata tanya yang tak perlu jawab. Kenapa? Jelas jawabannya. Oh, dalam bahasa itu dia bukan apakah tapi apatah. Nah, Allah bertanya, apatah kalian tidak melihat tentang para pendusta agama? Siapa dia? Allah mengatakan pertama adalah orang-orang yang suka menghadik anak-anak yatim. Dan yang kedua, tidak beri makan orang-orang miskin. Nah, dia bertambah fawailul lil musallin, celakalah nakawil bagi orang yang sholat, dan seterusnya. Jadi surat ini mengatakan bahwa pendusta agama itu diantara cirinya adalah orang yang abai soal anak yatim dan soal orang miskin. Itu persoalan sosial. Bahasa sosial itu. Nah, benar, apa pertanyaannya? Apakah itu berhenti pada sekedar ngasih makan? Ngasih baju, setahun sekali acara anak yatim, bukan. Stop kepala. Nah, bukan seperti itu. Tapi maksudnya adalah bahwa seorang mukmin yang betul-betul beragama dengan baik, Islam dengan baik, harus memastikan bahwa anak yatim dan orang miskin mendapat hak-haknya secara pantas. Kalau kita berhak makan yang bergizi, mereka juga sama punya hak makanan yang bergizi. Kalau mereka kita punya hak dapat pakaian yang pantas, yang bagus, yang bersih, tutup aurat, mereka juga sama. Kalau kita berhak mendapat pendidikan yang terbaik, mereka juga sama, dan seterusnya. Nah, selama ini kan yang terjadi seolah-olah anak yatim, orang miskin itu kelompok pinggiran yang disapa sekedar kalau mau pemilu, atau kalau mau anak yatim, atau kalau pas bulan Ramadan. Di hari lain hilang dari ingatan kita. Nah, itu yang menjadi problem. Berarti memang Islam itu memberikan sebuah pelajaran yang sangat penting bahwa antara ibadah mahdoh, ibadah khusus dan ibadah sosial itu tidak ada keterpisahan ya. Betul. Sehingga kualitas seseorang itu bisa dilihat bagaimana kualitas secara personal, artinya kesalehan sosial dia terjaga ya. Ya. Maka gini, saya ingin katakan begini, kalau ada orang mengaku muslim, sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, puasa rajin, tapi buang sampah sembarangan, dia gak paham tentang Islam. Betul. Atau sholat rajin, puasa rajin, tadarus, one day, one juice, tapi parkir mobil sembarangan, sehingga orang zigzag, itu juga dia tidak mengerti Islam. Mestinya kalau dia orang rajin sholat, rajin ngaji, rajin sodako, dia orang yang paling peduli dengan lingkungan. Betul. Begitu harusnya. Jadi konservasi alam dan betul, lingkungan. karena alam itu kan rahmat dari Allah. Karunia Allah, kita mesti jaga supaya dia menjadi berkah buat kita. Nah, selama ini kita melihat kan agak aneh ya. Banyak orang sholatnya rajin, haji bolak-balik. Tapi misalnya katakanlah, mohon maaf nih, nyuci mobil supirnya atau dia pakai apa tuh? Selang. Saya baca salawat lagi. Berapa galon tuh habis air?
itu ada hak orang lain. Mubazir. Mubazir. Iya. Kita ini hanya punya hak pakai air, bukan pemilik air. Betul. Maka harusnya kita pakai sekedarnya. Ya buat bersih cucilah pakai ember, pakai lap, misalnya begitu. Jadi memang betul-betul kesalahan sosial itu menjadi hal penting dalam berislam ini ya Pak Ustadz ya, gitu. Nah, apa yang harus dipersiapkan seseorang agar kesalehannya itu bisa upgrade-nya sama gitu dengan Gini, kesalehan pribadi? yang pertama adalah harus punya al-fahmus syamil, pemahaman yang benar. Iya. Nah, ini problemnya. Iya. Umat Islam ini banyak berKTP Islam, mereknya Islam, tapi pemahamannya itu sektoral Iya. dan parsial. Misalnya orang kalau udah sholat, naik haji, gue udah paling Islam lu, gitu ya. Paling Atau Islam deh udah dia. sholat, pakai jilbab, gue kayaknya udah ahli surga. Enggak begitu, enggak gitu Tiket punya ceritanya. dia, gitu ya. Gitu. Nah, jadi yang ingin saya kesampaikan adalah bahwa kalau kita membahas Islam, berarti kita mesti berpikir sistemik. Iya. Karena Islam itu adalah Allah kirim buat kita, itu memberi kita keselamatan. Iya. Rahmatan lil alamin. Rahmat lil alamin, Nabi dikirim oleh Allah membawa rahmat. Apa yang dikirim oleh Allah kepada Nabi? Al-Huda, hidayah dan dinul haq. Islam ini, din yang benar ini. Isi Islam adalah bagaimana dengan ajaran itu, dengan norma itu, kemudian membawa maslahat bagi semuanya. Dan yang maslahat bukan cuma kita manusia. Iya. Ada pohon, Iya. ada kucing misalnya. Kalau kita nebang pohon sembarangan, kita telah berbuat zalim. Di pohon itu ada daun itu tempatnya oksigen. Iya. Ditebang sembarangan, maka kupu-kupu, capung akan merasa kehilangan haknya dapat oksigennya cukup. Iya. Begitu. Nah, inilah yang barangkali perlu kita mulai Nanti kita akan bahas elaborasi. Pak Ustadz ya, seperti sebuah lingkungan kayak misalnya di Bekasi nih, maaf nih buat orang Bekasi ya. Pesantren banyak, pengajian di mana-mana, tapi kalinya kotor. Nah, tapi tahan dulu Pak Ustadz. Baik, kita akan ikuti pada sesi selanjutnya. Pemirsa, kembali kita di Risalah Iman El Sinta bersama saya Komarudin Ibnu Mikam, dan kita berbincang-bincang dengan Ustadz yang luar biasa hebat, ganteng, dan beliau adalah Ketua Dewan Dakwah DKI Jakarta dan pimpinan di Pondok Pesantren Bina Insan Kamil. Kita melanjutkan yang tadi Pak Ustadz ya. Silakan. Jadi apabila satu wilayah gitu ya, kayak di Bekasi gitu, pondok pesantren belatak di mana-mana, tapi kemudian kalinya kotor, polusi udaranya ini, kemudian laut di Muara Gembong itu mengalami abrasi. Berarti ini keislamannya itu dalam tanda kutip mesti dipertanyakan gitu itu ya. tadi sebenarnya mereka berislam tapi belum paham secara utuh. Karena gini ya, secara historik Islam itu masuk ke Indonesia, begitu kalau kita baca dalam buku, kan setelah ada animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, baru Islam. Iya. Sehingga ketika mereka berislam, tapi frame-nya itu masih zaman dulu. Iya. Yaitu yang memisahkan antara agama dengan dunia, antara pribadi dengan sosial, antara Tuhan dengan alam semestawi. Dalam Islam tidak. Konsep tauhid itu adalah konsep yang memandang bahwa alam manusia, lingkungan semua adalah dalam koridor tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Jadi kalau misalnya kita membuang sampah pada tempatnya, kita nggak nebang pohon karena kita ingin memberikan burung bukut oksigen, itu amal soleh, itu ibadah, itu berpahala. Dapat pahala gitu. terus, Nah, ya. jadi gimana tuh di Bekasi? Saya kira bukan cuma di Bekasi, Iya. di mana-mana. Mereka sekolah Islam, pondok pesantren, tapi sampahnya berjubel-jubel. Iya. Yang ambilnya paling gampang deh, coba kita cek di mana orang bikin jagal, tempat RPH, tempat potong hewan. Pinggir kali. Pikir kali, padahal kita tahu bahwa kali Iya. darah kambing, darah sapi itu kan najis. Iya. Najis kan kotor kan? Tapi kenapa dibuangnya ke kali? Sehingga kalinya kotor, ikannya mati. Harusnya kalau orang bikin jagal, bukalah bikin tempat untuk penampungan darah. Sehingga Iya. sampai semua itu bersih. Ada instalasi. Nah, ini kan salah pengolahan contoh. limbah. Iya. Ya, ini kan ironi. Kenapa ini terjadi? Karena kita merasa kalau udah sholat, udah ngaji, udah sujud, clear. Oh no. Iya. Nabi ditanya oleh sahabat Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, saya bacakan terjemahannya ya. Amal apakah yang paling Allah sukai? Iya. Ini hadis mut'ala ya, Bukhari Muslim. Nabi menjawab 3. Yang pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Oke. Yang kedua, birrul walidain, berbaik kepada kedua orang tua.
yang ketiga al-jihadu fisabilillah, jihad jalan Allah. Ini kan orang apa sih maksudnya? Coba kita coba elaborasi ya. Pertama adalah salat pada waktunya adalah hablum minallah. Salat adalah simbol tertinggi Spiritual, hubungan vertikal. dengan Allah. Tentu bukan cuma salat, ada puasa di situ, ada infak dan macam-macam. Tapi salat adalah tiangnya, puncaknya, ya yang akan nanti Allah lihat tentang hidup kita. Karena juga mengatakan kan, nanti yang pertama akan Allah hisab adalah tentang salat kita. Kalau baik salatnya, baik yang lain-lainnya insya Allah. Yang kedua, birrul walidain, berbaik kepada kedua orang tua. Ini adalah simbol hablum minan nas. Puncaknya kita tuh berhubungan dengan teman, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan tetangga, semuanya. Tapi puncaknya adalah dengan orang tua. Maka tidak berguna orang baik sama teman, sama sohib, sama siapa lagi, tapi buruk dengan orang tua. Ini adalah ukuran. Nah, dua ini adalah hablum minallah, salatnya, hablum minan nas dengan orang tua tidak akan ajak kalau nggak ada etos. Etos apa? Jihad. Apa itu jihad? Menjaga agar dua hubungan ini terpelihara. Misalnya, ambil contoh. Kalau sebuah negara, misalnya zaman kita dulu ya, Belanda, masuk, jajah, kita dikuasai. Kita juga nggak bisa sholat kan? Nggak bisa haji kan? Susah. Nanti orang tua mau ketemu juga susah, karena macam-macam. Nah, ini yang kemudian sekarang terjadi. Misalnya kayak contoh sekarang, di belahan bumi yang lain, suatu negara muslim dijajah oleh orang asing. Dibatasi, nggak boleh sholat Jumat. Ya kan? Dibatasi, nggak boleh ngaji. Nah kan berarti susah hablum minallahnya. Orang tua jauh karena takut ada komunikasi kemudian jadi sesuatu. Nah makanya 3 hubungan itu ya. Salat pada waktunya itu hablum minallah. Kalau orang tua adalah hablum minannas. Nah, jihad itu adalah sarana cara yang Allah ajarkan agar kita bisa menjaga keajegan. Yang dua ini tadi. Itulah hebatnya insyaallah. Artinya bahwa infrastruktur dalam ajaran Islam itu sangat lengkap ya, Yes, Ustaz ya. betul. Sangat lengkap dan sangat menyeluruh, komprehensif, sehingga sangat universal, sehingga dimanapun dan kapanpun dia akan sanggup menjadi pribadi yang saleh, sekaligus juga dia punya kecerdasan ekologis. Betul. Wah, dia Betul. bisa Betul. melakukan konservasi alam sehingga alam ini bisa lestari begitu ya. Betul. Nah makanya gini, jadi ciri Islam adalah yang orang lupa nih, bahwa Islam itu punya 3 cirinya. Satu, namanya adalah komprehensif. Dia menyangkup semua urusan kita. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi diurus. Misalnya kita tidur ada doanya kan? Bangun tidur doanya lagi. Mandi ada doanya. Pakai baju ada doanya. Mau kerja. Nah, waktu kerja disuruh ihsan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling baik amalnya. Jadi kerja ihsan itu ibadah. Orang dagang, orang sekolah, semua ibadah jika didasari oleh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan namanya lengkap. Ya, urusan masuk WC, urusan pakai baju, sampai urusan misalnya gimana dagang? Jangan curang. Ya. Bagaimana jadi pemimpin? Harus adil. Nah, itu kan urusan yang sangat besar-besar. Bagaimana saya menegakkan keadilan? Allah diajarkan caranya. Gitu. Nah itu yang barangkali mesti kita elaborasi, bahwa di dalam kehidupan kita ini seringkali umat ini sebenarnya masih banyak yang masih baru Islam formal, belum Islam kualitatif. Apa Islam kualitatif? Islam yang tadi paham bahwa dia adalah satu yang sifatnya komprehensif. Yang komprehensif ini, yang lengkap ini dia integral, menyatu dalam satu sistem. Misalnya contoh, Islam menyuruh kita melakukan keadilan. I'dilu huwa aqrabu litaqwa. Adillah kamu lebih dekat kepada takwa. So, gimana caranya melakukan keadilan? Nggak mungkin tegaknya dengan individu. Ya, dia harus sistemik. Karena nggak bisa ada keadilan ekonomi, keadilan politik kalau tidak ada kebijakan politik. Ya, misalnya contoh sekarang, kenapa banyak orang yang miskin? Apakah dia bodoh? Enggak. Kami punya pesantren di Bogor, itu anak-anak tanda kutip, kita sering sambil bercanda, ini hanya bawa bercanda, madesu, masa depan suram. Kenapa? Putus sekolah, anak jalanan, nggak jelas di mana bapak ibunya, miskin. Nah, kita tampung. Ternyata mereka cerdas. Buktinya setahun belajar bisa hafal 10 juz. Ya, kan berarti cerdas. Kenapa dia bodoh? Karena nggak dapat kesempatan yang sama. Baik. Pemirsa, kita akan ketemu lagi dengan Ustadz yang sangat menarik hari ini di Risalah Iman.
Pemirsa, kembali lagi bergabung di Risalah Iman El Sinta bersama saya Komarudin Ibnu Mikam dan narasumber kita hari ini Ustadz Muhammad Zainal Muttaqin, Ketua Dewan Dakwah DKI Jakarta sekaligus juga pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Kamil. Ustadz, kita lanjutkan diskusi kita tentang bagaimana Islam dan hubungan sosial serta kita bahas juga bagaimana sebenarnya sebuah realitas sosial itu juga bisa diukur dari ketinggian atau keislaman satu kaum gitu ya, bahwa kalau konservasi alamnya tidak terjadi atau kalinya rusak tadi kemudian itu menjadi catatan apa yang terjadi dengan umat ini. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa kita bicara Islam dan hubungan sosial tidak berhenti pada urusan pribadi, privat. Misalnya tadi ya, saya punya duit ngasih Anda baju lebaran. Oke. Itu bagus, tapi nggak cukup. Saya punya uang bikin nasi Jumat buat orang-orang di masjid. Good. Tapi tidak cukup. Karena yang Allah maksud adalah bukan saudara charity, tapi memastikan bahwa orang-orang miskin ini, anak yatim ini hidup pantas dan layak bersama dengan kita. Nah, tadi saya contohkan di awal. Mereka perlu sekolah yang berkualitas, mereka perlu pakaian yang pantas, mereka perlu makanan yang bergizi. Gimana caranya? Nggak cukup selesai dengan individu charity. Dia mesti sistemik. Mesti ada kebijakan sosial politik yang berpihak pada mereka. Misalnya, mereka diberikan tempat pendidikan. Sekarang misalnya, anak Anda pinter, anak saya pinter, oke? Juara kelas. Tapi nggak punya duit. Jut nggak bisa sekolah kan? Betul. Harusnya anak kayak begini diurus oleh negara. Dan undang-undang kita juga mengatakan begitu. Orang miskin diurus oleh negara harus. Jadi ini bicara tentang sistem. Nah, kita ingin ke depan itu sistem sosial kita ini sistem yang bisa memastikan semua orang, siapapun mereka, dapat hak yang pantas untuk hidup di negara yang kita cintai. Bisa hidup adil gitu ya. Adil. Nah, adil itu sendiri adalah ucapan yang sangat sakral. Tapi orang lupa, keadilan tidak akan tegak tanpa sistem. Itu mengapa Nabi mengatakan ada 7 golongan yang Allah jamin di hari kiamat dapat mizolah, payungnya. Siapa yang pertama? Imamun adilun. Imam yang adil, karena imam yang adil itu, pemimpin adil itu adalah akan memberikan dampak yang besar. Jadi kalau dia adil, satu orang adil ini dampaknya luar biasa. Tapi kalau dia zalim, juga luar biasa dampaknya. Misal tanah rakyat, ya kan, diambil, jangan para bagi cukong. Ya, maka tanah di hutan yang berikan ribuan hektar itu, rakyat menjadi petani penggarap. Siapa yang punya? Cukong. Ya. Perusahaan yang besar, mall yang besar, perusahaan yang besar, orang pada belanja. Siapa yang punya? Cukup. Rakyat cuma jadi kelinci, kuli, dan itu sebagainya. Nah, diperlukan sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Sistem sosial kita, sistem ekonomi, supaya semua orang dapat hak. Dengan demikian maka terjadilah keadilan. Adil itu bukan sama loh. Tapi orang, misalnya gini, bagi orang kampung, yang penting dia bisa sekolah, makan cukup, ya kan? Dia tidak bikin mercy kok. Kalau nanti orang kampung sudah punya rata-rata, misalnya katakanlah R3 gitu ya, maka baru pejabat boleh punya mercy. Ini kan lucu. Kita lagi semua susah gara-gara pandemi ini, para pejabat atau DPR naik EPKN-nya, kan kacau ini urusannya. Ya, ini kan persoalan kita. Dari mana naiknya? Kan aneh. Di tengah orang sedang merosot, susah. Ini, nah ini kan menimbulkan pertanyaan. Bagaimana caranya bisa seperti itu? Nah, itu saya kira tadi keadilan itu perlu 2. 1 sistem, 2 adalah keteladanan. Teladan yang baik, contoh yang baik. Nah, para pemimpin harus jadi teladan dalam hal masa seperti ini. Begitu Pak Komar. Dan ini menjadi sebuah pelajaran penting ya, bahwa Islam itu mengajarkan tentang sesuatu yang sistemik, sesuatu menyeluruh, sesuatu ini itulah ajaran Islam sesungguhnya begitu ya. Iya betul. Sementara yang terjadi hari ini itu banyak hal-hal yang di luar itu karena memang sebuah fenomena gitu ya, yang perlu kita lakukan. Karena itu kalau menurut saya, mari kita mulai dari tempat pendidikan. Baik di lembaga formal kayak pesantren, madrasah, dan sekolah, juga di rumah. Jadi tanamkan kepada anak-anak kita, Pak Guru, Pak Ustadz, juga orang tua, bahwa Islam itu sistem, ya, sebuah sistem yang sistemik, sistem yang komprehensif. Jadi anakku, kamu jangan buang sampah sembarangan, kamu jangan motong sembarangan, seterusnya. Jadi anak udah paham sejak dari kecil bahwa apa yang dia kerjakan terhadap alam semestawi ini itu berdampak pada kehidupan
sosial. Makanya dia mesti jaga itu. Gitu ya. Jadi menyeluruh mulai dari kurikulum, Betul. kemudian di rumah, di masyarakatnya, Betul. dan pemerintahnya juga Ya, adil. harus. Gitu ya. Itu paling penting itu. Betul. Itu paling gitu penting ya. itu. Termasuk misalnya bagaimana sistem perekonomian yang ada, Betul. tidak boleh ada kecurangan di Ya, situ, betul. ya begitu. Betul. Sehingga satu sama lain saling terkoneksi, ada Terkoneksi. interconnection di antaranya. Kalau satu buruk, maka itu akan Ya, berdampak pada yang betul. buruk yang lainnya, ya gitu. Baik, nah saya kira cukup menarik sekali apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Muhammad Zainal Mutakin, seorang ketua dari Dewan Dakwah DKI Jakarta serta pimpinan Pondok Pesantren Bina Insan Kamil. Saudara, banyak hal yang bisa kita simpulkan dari diskusi kita. Pertama bahwa ternyata Islam itu menyeluruh, ya, komprehensif, bahwa yang namanya ibadah itu tidak aja hanya ibadah khusus, tapi juga ibadah sosial, ya, kemudian ibadah politik, ibadah ekonomi, semuanya adalah ibadah. Artinya semua bisa masuk surga, begitu, Ustaz, ya. Nah, kemudian yang kedua juga ini harus menjadi perhatian ke depan, bahwa konservasi lingkungan adalah sebuah kemutlakan sebagai Muslim. Kita harus jaga lingkungan, jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Ini menjadi hal yang catatan kita, dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan ke depan, menjadi ibadah buat kita. Amin. Ustadz Muhammad Zainal Mutakin, terima kasih atas Sama-sama. tausiahnya. Semoga sehat selalu, Ustadz, ya. Amin, ya, Terima kasih. Dan Baik, demikian Risalah Iman El Sinta bersama saya, Komarudin Ibnu Bikam dan Ustadz Zainal Mutakin. Dari saya sekian, mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.